Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke mata kuliah pengembangan bakat dan kreativitas anak. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang teori 4P dalam pengembangan kreativitas. Apa sih yang kita bahas? 4P itu pastinya ada 4 ya. Yang pertama pribadi, kedua pendorong, ketiga proses, dan keempat produk. Pribadi di sini membahas bahwa kreativitas dimiliki seseorang dalam keadaan yang berbeda-beda. Kemudian pendorong, lingkungan memiliki andil dalam memberikan rangsangan. Yang ketiga proses, yaitu bagaimana sesuatu kreativitas itu dapat tercapai. Yang keempat produk. Produk itu adalah hasil kreatif yang dapat dinikmati oleh lingkungan dan bermakna. Kita bahas satu-satu. Yang pertama pribadi. Pribadi di sini ada dua teori. Ada teori psikoanalisis dan teori humanistik. Teori psikoanalisis atau biasa di sini adalah teori tidak sadar, yaitu melihat kreativitas adalah hasil dari mengatasi sebuah masalah yang biasanya dimulai dari masa anak, mentransformasi keadaan psikis yang tidak sehat menjadi sehat dalam bawah sadar. Seperti itu. Kemudian contohnya ada teori Freud, kemudian teorinya Chris tentang mekanisme pertahanan regresi, Jung tentang ketidaksadaran. Teori Freud atau Sigmund Freud menjelaskan proses kreatif dari mekanisme pertahanan yang merupakan upaya tidak sadar untuk menghindari kesadaran mengenai ide-ide yang tidak menyenangkan atau tidak dapat diterima. Kemudian yang kedua teori Chris tentang mekanisme pertahanan regresi menekankan bahwa mekanisme pertahanan regresi juga sering muncul dalam tindakan kreatif. Orang-orang kreatif adalah mereka yang mampu memanggil bahan-bahan dari alam pikiran tidak sadar. Dengan demikian, mereka mampu melihat masalah-masalah dengan cara yang segar dan inovatif. Selanjutnya, teorinya Jung. Teori Jung percaya bahwa ketidaksadaran memainkan peranan yang amat penting dalam kreativitas. Dari ketidaksadaran kolektif ini timbul penemuan, teori seni, karya baru, dan lainnya. Proses inilah yang menyebabkan kelanjutan dari eksistensi manusia. Jadi psikoanalisis itu tentang ketidaksadaran, bahwa alam sadar menciptakan ide kreatif, seperti itulah. Kemudian teori yang kedua yaitu teori humanistik. Teori ini melihat kreativitas sebagai sesuatu yang dilakukan secara sadar dan intensional. Jadi kebalikan dari yang psikoanalisis tadi. Di sini ada teorinya Maslow. Manusia mempunyai naluri dasar yang menjadi nyata sebagai kebutuhan. Kemudian teorinya Rogers. Ada 3 kondisi dari pribadi yang kreatif, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang, dan kemampuan untuk bereksperimen bermain dengan konsep-konsep. Oke. Selanjutnya, ciri pribadi kreatif. Ada berpikir divergen. Jadi, bercabang. Dalam mengatasi masalah itu banyak cara, bukan cuma melihat dari satu sisi. Kemudian, peka terhadap masalah. Luwes dan lancar berpikir. Percaya diri dan ulet. Rasa ingin tahunya itu biasanya tinggi, pribadi kreatif itu. Kemudian terbuka pada pengalaman baru. Kemudian biasanya ciri pribadi kreatif, anak-anak kreatif itu berani tampil beda. Oke. Selanjutnya press atau dorongan. Press atau dorongan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri anak atau individu itu sendiri. Kemudian motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu dapat berupa keamanan psikologis dan kebebasan psikologis.
Keamanan psikologis itu menerima individu sebagaimana adanya, kemudian mengusahakan suasana tanpa evaluasi dan ancaman. Yang ketiga, memberikan pengertian secara empatis. Empatis itu mengenal dan ikut menghayati perasaan anak-anak, pemikirannya seperti apa, tindakan, dan dapat melihat dari sudut pandang anak. Kemudian motivasi ekstrinsik yang kedua itu kebebasan psikologis, yaitu kesempatan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Jadi memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan apa sih yang difikirkan, kemudian apa yang dirasakan, seperti itu. Oke, selanjutnya proses. Teori proses ada dua, yaitu teorinya Wallace dan teori belahan otak kanan dan kiri. Teori Wallace itu mengungkapkan bahwa ada 4 tahap dalam kreativitas itu. Yang pertama, persiapan, yaitu mempersiapkan diri untuk menyelesaikan masalah dengan proses berpikir, mencari jawaban, meneliti, bertanya kepada orang. Jadi persiapan dengan cara memikirkan masalahnya, kemudian meneliti dan sebagainya, bertanya, banyak belajar, itu persiapan. Kemudian tahap yang kedua itu inkubasi. Inkubasi yaitu tahap di mana individu seakan-akan melepaskan diri untuk sementara dari masalah tersebut. Jadi dia itu tidak memikirkan masalahnya secara sadar, tapi mengeramnya dalam alam bawah sadarnya. Tahap ini penting, artinya dalam proses timbulnya inspirasi. Dia bisa menggunakannya dengan tidur, bermain, melamun, dan sebagainya. Tahap berikutnya yaitu iluminasi. Iluminasi adalah tahap timbulnya insight. Saat timbulnya inspirasi atau gagasan baru beserta proses psikologis yang mengawali dan mengikutinya. Jadi di sini tahap timbulnya ide. Yang terakhir yaitu verifikasi. Jadi ide atau kreasi baru tersebut harus diuji secara realitas. Diperlukan pemikiran kritis dan konvergen. Selanjutnya, produk. Disebut karya kreatif jika mendapatkan pengakuan oleh masyarakat tertentu. Oke, ciri produk kreatif. Yang pertama baru, kedua berbeda, lebih baik, dan berguna. Baru pastinya kalau kreatif itu ya sesuatu yang baru, seperti itu. Minimal baru untuk dirinya sendiri. Kemudian berbeda dari yang lain, karena baru pasti berbeda. Lebih baik, pastikan produk kreatifnya itu lebih baik dari yang sebelumnya, jangan sampai mengalami penurunan. Dan yang paling penting adalah produk kreatif itu harus berguna, bermanfaat untuk masyarakat. Jadi bukan cuman produk yang sia-sia seperti itu. Produk itu tidak harus benda. Maksudnya produk kreatif itu tidak harus benda, tapi bisa metode, sistem, prosedur, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir yaitu strategi 4P. Itu seperti apa sih? Pribadi. Dalam pribadi, guru hendaknya dapat menghargai keunikan pribadi dan bakat-bakat siswanya, karena masing-masing anak itu memiliki kepribadian, kekreatifan dengan taraf yang berbeda-beda, seperti itu. Proses di dalam keluarga, sekolah, lingkungan pekerjaan, atau masyarakat harus ada penghargaan dan dukungan terhadap sikap dan perilaku kreatif individu atau kelompok. Yang ketiga, proses. Dengan cara apa sih strateginya? Yaitu merangsang anak dengan melibatkan dalam kegiatan kreatif dengan mengusahakan sarana prasarana yang dibutuhkan. Jadi kita ajak mereka dalam kegiatan kreatif, seperti itu. Kita pancing, kita biasakan, seperti itu. Yang kedua, memberikan kebebasan untuk mengekspresikan dirinya secara lebih kreatif. Jangan terlalu banyak batasan sehingga anak itu tidak berkembang pikirannya.
Kemudian tidak menuntut terlalu cepat dihasilkannya produk kreatif. Sebagai guru, sebagai orang tua, kita harus sabar. Oke. Produk pendidik hendaknya menghargai produk kreativitas anak dan mengkomunikasikan kepada yang lain, misalnya dengan menunjukkan, memamerkan karya anak. Ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak. Wah, karyaku dipajang loh, seperti itu. Karyaku dihargai loh, seperti itu. Oke. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.